Ya, selamat pagi. Sekarang kita belajar untuk materi TIU jarak, waktu, dan kecepatan. Jarak, waktu, dan kecepatan itu satu materi TIU yang wajib harus hafal rumusnya. Sebenarnya materi jarak, waktu, kecepatan itu sendiri tidak terlalu, dia masuk ke kategori soal cerita karena biasanya dia ada alur cerita yang berbarengan dengan soal itu, ya kan, sehingga paling yang keluar satu atau dua maksimal, kadang nggak keluar. Cuman nggak masalah, namanya kita belajar. Satunya adalah jarak, waktu, dan kecepatan. Dan di sini sebenarnya konsepnya lumayan mudah, cuman teman-teman harus menghafal rumusnya atau hubungan antara jarak, waktu, dan kecepatan itu sendiri. Kecepatan itu dilambangkan dengan V, ya kan? Sedangkan adalah kecepatan. Satuannya bisa meter per detik, itu meter per second, atau misalkan kilometer per jam juga bisa, ya kan? S itu jarak yang ditempuh, T waktu tempuh. Nah, ini harus dihafalkan karena hubungan ketiganya itu bisa dibolak-balik. Nah, misalkan S itu sama dengan V kali T atau jarak sama dengan kecepatan kali waktunya. Waktu atau T itu sama dengan S dibagi V. Nah, kalau teman-teman susah, ini tips nih. Teman-teman susah menghafal atau misalkan pas di kelas lupa, pas di ngerjakan lupa, teman-teman patokkanlah dengan satuan. Nah, misalkan apa Kak? Gini, misalkan teman-teman nggak tahu tuh hubungan V sama dengan S, V S sama dengan V kali T, ya kan? Teman-teman disuruh mencari S. S itu apa? S itu kan meter. Satuannya meter kan? Oh, kalau satuannya meter, berarti kan dicari yang meter. Ini ada dua nih. Ada V yang apa? Yang satuannya itu meter per second, ada S yang satuannya second. Ya udah kan teman-teman, berarti ini dikali, hubungannya dikali. Nah, jadi sebenarnya untuk jarak, waktu, dan kecepatan, kalau teman-teman tidak menghafalkan atau lupa, teman-teman bisa berpatokan pada satuannya. Karena kebetulan satuan dari kecepatan itu bentuknya masih bentuk dasar, dia tidak ada bentuk lain. Nah, karena memang kecepatan satuannya kilometer per jam atau meter per second. Gitu. Bagaimana Kak pengaplikasian itu soal kita baca? Soal TIU. Soal 1. Panjang keliling lapangan itu 500 meter. Bayu berlari dengan kecepatan 20 meter per menit. Bayu dapat mengelilingi lapangan dalam waktu. Nah, ketika membaca soal cerita untuk jarak, waktu, dan kecepatan, ada dua hal yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama, teman-teman yang dicari apa nih? V kah, S kah, T kah? Nah, di sini kan yang dicari waktu menit, ya kan? Berarti yang dicari T. Jelas ya? Nah, berarti yang diketahui adalah S dan V karena udah pasti yang diketahui dua itu. Kalau nggak bisa. S, oh ada 500 meter. Kecepatan atau V, oh ada 20 meter per menit. Oke, itu yang pertama pas kita ketemu soal. Yang kedua, teman-teman lihat apakah satuannya itu sama. Sama-sama meter, sama-sama detik, ya kan? Atau dia harus dikonversi dulu, ya kan? Misalkan sering tuh jarak antara kota sekian meter, sekian kilometer kan kota kan, tapi kecepatannya adalah meter. Nah, berarti harus dikonversi dulu. Kebetulan karena di sini tidak ada, kan sama nih. Jaraknya meter, kecepatannya meter per menit, ditanyanya menit. Berarti kan tidak ada yang perlu diubah. Jadi ini tipe soal yang relatif mudah. Kita lanjut ke dalam soal. Soalnya gimana Kak? Oh ini kan yang ditanya T. Nah, T
tadi rumusnya apa untuk T? Kan kita kan mencari waktu, ya kan? Mencari waktu, T itu adalah S per V. Nah, langsung aja kalau teman-teman hafal rumusnya, oh T itu sama S per V, jarak dibagi kecepatan. Langsung masukin jaraknya 500 dibagi 20 sama dengan 30. Berarti sama dengan 25. Jadi jawabannya adalah B. Nah, kok mudah, Kak? Untuk jarak waktu. Jadi gini ya, teman-teman. Kan sama bilang kan, TIU itu tipe soal yang dikerjakan kan kurang lebih 1 menit, 1 detik, satu menit ya kan, maksimal 1 menit. Dan teman-teman dan didesain supaya mempunyai kesulitan berbeda-beda tiap soal, ya kan. Jadi kakak selalu ngajarkan, misalkan kalau soal hitung itu rumusnya simple, tapi teknikal teman-teman buat menghitung itu yang diuji. Aritmatika kebalikannya, soalnya angkanya itu mudah, angkanya ringan, tapi kemampuan teman-teman buat mengejawantahkan atau mengubah dari soal cerita ke matematika itu yang diuji. Deret yang diuji logika teman-teman. Jadi tiap-tiap soal TIU itu emang ada ujiannya. Nah, kebetulan jarak waktu dan kecepatan itu biasanya dua yang diuji. Yang pertama adalah teman-teman tahu nggak rumusnya. Itulah pentingnya teman-teman menghafal rumus untuk yang ini. Apakah yang lain perlu dihafal rumus? Sebenarnya untuk materi TIU secara keseluruhan yang perlu dihafal rumus itu cuma dua. Satu, jarak waktu dan kecepatan. Yang kedua adalah bidang, baik itu bidang datar maupun bidang ruang. Nah, cuman dua itu aja yang perlu dihafal rumusnya, karena cuman dua itu yang memang mengujinya itu dengan menggunakan rumus. Misalkan kalau teman-teman nggak tahu rumusnya nih jarak kecepatan, teman-teman nggak akan bisa ngerjain. Kalau teman-teman nggak tahu cara menghitung volume limas, katakanlah ya, teman-teman nggak akan bisa ngerjain. Emang itulah yang diujikan pada soal TIU untuk materi itu. Jadi untuk soal ini, untuk soal jawaban biasanya angkanya relatif lebih gampang, angkanya bulat gitu. Karena yang diuji memang pengetahuan teman-teman akan rumus untuk soal ini. Dan nanti yang kedua adalah kemampuan teman-teman, analitik teman-teman buat mengkonversi perbedaan satuan, misalkan dari M ke km, menit ke detik, menit ke jam, dan semacam-macamnya. Karena di soal ini belum ada, berarti nanti aja. Jadi soalnya memang simpel ya, T sama dengan S per V. Lanjut. Sebuah mobil berangkat dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata 75 km per jam. Berarti kita ketemu V-nya. Ketemu V. Ya kan, jarak kota A B 180 km per jam. 880 km. Berarti ini S. Ya kan. Jika mobil tiba di kota B pukul 10, maka berangkat pada pukul, berarti ini soal yang simpel lagi ya teman-teman. Pertama kita lihat, oh ini diketahui S, diketahui V, berarti yang ditanyakan T. Langsung. Ini soal-soal tipe soal bonus nih kalau ketemu gini. Oh, berarti yang T kita tahu. Tanyakan T kan. Oke, T. Nah, lalu apa yang dikonversi? Ini kilometer, ini jam, ini kilometer. Karena di sini pukul, kita asumsikan ini jam dulu, oke? Oh, berarti tidak ada yang perlu dikonversi. Berarti aman. Kita bisa langsung mencari value dari T. T sama dengan 180 per 75. Ya kan? Nah, kalau kayak gini teman-teman, 185, teman-teman langsung berasumsi gini, jangan langsung dibagi, misalkan langsung dipecah nih, oh ini kan pecahan Kak, jadi nanti langsung kita bagi jadi kayak menggunakan angka begini ya, 180 dibagi 75. Jangan, karena ini yang ditanya adalah pukul dan
jam. Jadi jam itu bisa berupa dua bentuk ya. 1,5 jam atau 1 jam 30 menit. Itu sama kan? 1,5 jam sama 1 jam 30 menit. Nah, kalau ketemu soal pembagian antara jarak dan kecepatan, teman-teman tidak perlu dibuka desimalnya. Teman-teman cukup nanti diubah ke dalam bentuk pecahan. Nah, jangan dibuka semua. Misalkan nanti ketemu 1,73, nggak usah. Dibentuk pecahan dulu aja. Karena bisa saja yang ditanyakan itu bukan dalam bentuk menit, bukan dalam bentuk desimal, bisa aja dalam bentuk jam dan menit. Kayak ini kan bentuknya jam dan menit kan. Nah, nanti kakak tunjukkan. Oke, berarti 180 dibagi 75. Nah, langkah pertama teman-teman harus keluarkan dulu dia satuannya berapa, yang angka satuan berapa. Oh, 180 dibagi 75, angka satuannya pasti 2 depannya kan. Karena 2 itu kan artinya 75 kali 2, 150, bener kan? Berarti bentuknya adalah 2, 180 kurangi 50, itu kan berarti 30. Ya kan? Berarti 2 30 per 75. Nah, ini adalah jawabannya. Berarti 2 30 per 75 jam. Ya kan? Kak, bentuknya jelek. Gak apa-apa. Berarti kita sudah ketemu jamnya. Ini disimpan dulu. Sekarang kita cari menitnya. Nah, menitnya berangkat dari sini. Nah, menit itu pertama kita kalau bisa dihilangkan, kita hilangkan. 30 sama 5. 30 per 75. Bisa dicoret nggak? Bisa nggak? Ini dicoret 3 jadi 25 kan? Ini dicoret 3 jadi 10. 10 per 25. Ya kan? Bisa coret lagi nggak? Bisa Kak. Yang ini coret, ini dibagi 5 jadi 5. Yang atas dibagi 5 jadi 2. Nah, ketemu kan? Jadi, ya kan? Jadi kesimpulannya totalnya adalah 2 jam. Jadi 2 jam, 2 per 5 jam tambahannya untuk menit. Nah, sekarang kita konversi 2 per 5 ini ke dalam menit, ya kan? Nah, 2 per 5 jam, hapus ya, 2 per 5 ya. 2 per 5 jam itu sama dengan berapa menit? Nah, berarti kan tinggal dikali. Dari 2 per 5 dikali 60. Bener kan? 2 per 5 dikali 60. 5 coret. Ini coret jadi 12. Nah, ketemunya 24 menit. Jadi waktu tempuhnya adalah 2 jam 24 menit. Oke ya, sampai sini sudah ketemu. Sekarang pertanyaannya adalah dia sampai jam 10. Berarti dia berangkat jam berapa? Berarti tinggal dikurangkan aja. Jam 10 dikurangi 2 jam 24 menit. Berarti jawabannya adalah jam 7.36. Begitu ya teman-teman ya. Nah, terus Kak, ini favorit nih. Kak, kalau eh, bisa nggak dikarang? Misalkan ini tinggal waktu tinggal 5 detik, 10 detik. Ini soal ceritanya tinggal ini, saya mau ngarang Kak. Nah, bisa. Yang soal tadi nggak bisa ya. Soal ini bisa dikarang. Ya kan? Gimana cara ngarangnya? Simple. Nah, teman-teman lihat. Katakan, ini asumsi katakan teman-teman tinggal waktu 5 detik ya. Oh, kecepatannya 75. Jarak waktunya 108, jaraknya 180. Berarti kan 2 jam sekian. Bener kan? 2 jam sekarang udah pasti kan kalau 75 pasti kan dia kalau dalam 2 jam dia bisa 150 kan. Ini lebih. Berarti 2 jam sekian kan.
Oh, oke, masuk dulu. Nah, 2 jam sekian, kalau dia sampainya jam 10, maka kan berangkatnya jam 7 sekian. Bener kan? Nah, karena dia berangkat jam 2 sekian, maka karena dia sampainya jam 10, dia berangkatnya jam 2 sekian, ya kan? Waktu tempuhnya jam 2 sekian, maka pasti dia berangkatnya jam 7 sekian. Kebetulan di sini yang depannya 7 cuman C. Jadi kita langsung nebak jawabannya C. Nah, begitu teman-teman. Ini teman-teman kalau ketemu soal gini hoki nih. Oh, lihat nih. Oh, yang benteng dia beda, jam depannya beda. Oke, kita coba karang cepat. Oh, 75 kilometer 180. Pasti ini 2 jam sekian nih. Kalau dia nyampe jam 10, pasti dia jam 7 sekian. Nah, jam 7 sekian cuma ada pilihan jawabannya di C. Maka jawabannya bisa langsung kita pilih C. Nah, itu kalau kita mau cara cepet. Bukan cara cepet sih, cara nembak. Nah, kalau cara cepet kan beda lagi. Ini cara nembak. Nah, lanjut. Jarak Jogja Klaten di peta adalah 6 cm. Skala yang digunakan adalah 700/1. Niko bersepeda dengan berarti ada jarak ya. Jarak sudah ada. Kecepatan 36 kilometer per jam, berarti ini V, ya kan? Berangkat pukul 6, berapa tiba? Berarti yang dicari adalah T. Langsung aja. Wah, yang dicari adalah T, ya kan? T sama dengan S per V, langsung, ya kan? Cuman kakak bilang di awal, salah satu trik dari soal-soal ini adalah perbedaan dari jenis jenis satuan, ya kan. Di sini kilometer per jam, ya kan. Di sini kan pukul pasti jam juga, tapi di sini senti, ya kan. Maka senti ini harus diubah. Kebetulan ini kan skala, ya kan. Berarti dia harus dikalikan dengan skalanya 700.000. Ya, berarti kita masukkan 6 cm kan dikali 700 ribu, ya kan, dibagi V-nya berapa? 36. Ini teman-teman. Nah, tetapi teman-teman nanti pertama gini, teman-teman nggak perlu teman-teman buka, artinya nggak perlu 6 kali 7 berapa. Masukin dulu angkanya begini, karena nanti pun akan dibagi kan, akan diper, jadi bisa ya dicoret-coret. Terus teman-teman perhatikan bahwa ini tuh senti. Kalau dia dikali skala, ya kan, artinya dia akan tetap menjadi senti. Artinya kalau 6 senti dikali skala, 6 senti dikali 700.000, ya kan, nanti kan ketemunya 3 juta sekian, 3 juta sekian senti. Jadi harus diubah ke kilometer. Nah, sekarang senti ke kilometer itu naiknya berapa? Ya kan? Kalau senti ke kilometer itu kita eliminasi, ya kan? Dengan berapa? Kita masukkan nolnya. Senti ke desimeter 0, desimeter ke meter 0 lagi, ya kan? Desimeter 0 lagi, 0 lagi. Ya kan? 0 lagi. Nah, jadi ini dikali seri 1. Nah, langsung kita masukkan coret-coret, ya kan, kita eliminasi eliminasi yang dia itu angkanya gede sendiri. 6 kali 7 dibagi 36, ya kan, jadi jaraknya itu 6 kali 7, ini sudah dalam bentuk kilometer ya. Kecepatannya itu 36 km per jam. Sama nih angkanya. Sekarang kita bisa coret-coret. 6 coret, 36 coret. 36 dibagi 6 berarti 6 kan? 36 dibagi 6 jadi 6. Jadi waktunya adalah 7/6 jam. Nah, sudah ketemu kan 7/6 jam. Sekarang tinggal 7/6 ini
kita ubah ke bentuk jam menit. Keluarkan. Oh, berarti ini 1 jam sekian menit kan? Menitnya berapa? Seperenam menit, ya kan? Seperenam menit. Kalau mau seperenam jam, kalau mau dijadikan menit, maka dikali 60. Coret, coret, 10 menit. Maka teman-teman, dia jarak waktu tempuhnya adalah 1 jam 10 menit. Kalau dia berangkat jam 6, maka dia waktu tempuhnya 1 jam 10 menit dan dia sampai jam 7 lebih 10. Jawabannya B. Gitu ya teman-teman, cara pengerjaannya. Jadi ini tipe soal yang jebakannya, jebakan tambahannya adalah kita harus mengkonversi satuan dari yang sebelumnya sentimeter menjadi kilometer. Lanjut. Yang terakhir, Bisma mengayuh sepedanya dalam waktu 40 detik. Nah, berarti sudah ada T-nya. Menempuh jarak 400 meter. Ini ada S-nya. Berapa selisih kecepatannya dibandingkan Adipati yang menunggangi kudanya dengan kecepatan 48 km per jam. Berarti yang ditanya adalah V. V, ya kan? Nah, V itu adalah meter per detik. P sama dengan S per T, ya kan? Kak, kalau lupa gimana? Apalin aja. V, oh kecepatan. Kecepatan itu meter per detik. Yang diketahui itu meter sama detik. Oh, berarti meternya dibagi detik. Nah, biasanya Kak, kalau lupa Kakak apalin gitu. Maka V sama dengan S per T, ya kan? S-nya berapa? S-nya sudah ada, S-nya 400, ya kan? Satuannya bener nggak? Bener kan? Meter, meter. Cuman teman-teman lihat, oh Kak, di sini itu kan satuannya beda. Yang ini meter, yang ini second, tapi yang ini kilometer. Berarti teman-teman, soal ini harus dikonversi, ya kan? Soal ini harus dikonversi satuannya. Nah, oke, berarti kita bisa hapus dulu. Nah, langsung kita masukkan. Berarti biasanya Kak langsung pakainya di sini biar nggak lupa. Ini km, ya kan? Ini pernya jam. Nah, berarti 400 meter itu diharuskan menjadi kilometer. Kalau 400 meter menjadi kilometer, artinya berapa? Dibagi 1000 kan? Berarti ini adalah 0,4. 0,4 kilometer. Ya kan? Kak, ini kan apa? Detik, ya kan? Berarti harus dibagi dengan bentar. Ini biar teman-teman nggak bingung ya. Biar teman-teman nggak bingung. Kan S per T. Kita masukkan dulu angkanya. Ini 400, ya kan? Oh, kita bikin itu aja. Kita bikin dalam bentuk teks saja. Ini kan. Nah, kan S kan V sama dengan S dibagi T, ya kan? Ini S per T. S, oh nggak bisa diper ya kalau dibagi ya. Langsung aja ya. V sama dengan S per T, ya kan? S kita agak panjang nih. S itu kan 400 meter, ya kan? Tetapi kita kan pengennya dalam bentuk km per jam. Ini bentuk yang kita pengen kan?
Nah, cuman sekarang angkanya 400-nya masih berupa meter. 400 kalau mau dijadikan kilometer artinya apa? Artinya dibagi 1000 kan? Kita masukkan 1000-nya di sini. Nah, jadi 400 meter dibagi 1000 jadinya 0,4 kilometer ya kan? Cuman tidak perlu kita buka. Kita masukkan dulu angkanya supaya lebih mudah. Sekarang dia S-nya sudah ada T. T. T berarti dia T-nya berapa? T-nya itu 40 detik. Nah, 40 detik T-nya. Tapi dia kan harus dalam bentuk jam. Kalau detik mau ke jam, dia harus dibagi berapa? Dibagi 3600. Nah, karena kalau dari detik ke menit itu dikali 60, menit ke jam dikali 60. Artinya kalau detik ke jam dia dikali 3600, ya kan? Lah, sudah langsung kita bisa eksekusi. Kita kerjakan dengan cara apa? Coret-coret, ya kan? Oke, Kak, coret. Ehm, ini ada angka 1000, kita buang semua nolnya dulu. Nolnya buang, 1, nolnya buang, 2, nolnya buang, 3, nolnya buang, 4. Kita buang 4 nol. Atas kita buang 4 nol juga. 1, kita buang, 2, kita buang, 3, kita buang, 4, kita buang. Berarti nol sudah habis, ya kan? Sekarang kita lihat angka satuannya. Ini 1 nggak perlu. Ini 4, 4 coret. Ini ada 4 coret. Nah, sekarang kita kalkulasikan. Oh, cuman tinggal 36. Nah, 36 inilah jawabannya. 36 km per jam. Ah, cuman ini udah terjadi 3 jam nih. Cuma kan kita disuruh selisihnya dibanding Adipati. Kalau Adipati itu 48, punya Bisma itu 36, selisihnya adalah 12 kilometer per jam. Oke ya, berarti jawabannya E. Oke, cukup sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi besok.